take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu hari ini. Hari apa hari ini? Hari sebentar, saya lihat dulu tanggal. Hari ini hari Rabu 10 Mei 2023 jam setengah 10 malam. Ya, ini jam setengah 10 malam, setengah 10 pagi. Aduh, mohon maaf, setengah 10 pagi, setengah 10 malam lagi. Ya, jam setengah 10 pagi. Sobat keluarga semua, kita menyaksikan pada hari ini di Jalan Tol Cinere Jagorawi Seksi 3. Kita akan melihat bagaimana progres hari ini, sobat keluarga semua. Beberapa titik kita saksikan di bawah sini adalah di jalur main route Tol Cijago 3 yang sudah semakin maju lagi untuk pengerjaan rigid pavementnya. Dan kita akan terus menyaksikan bagaimana progres hari demi harinya, mengingat kita masih berpaku pada target bulan Mei 2023. Tentunya sebagian besar atau mungkin banyak juga yang merasa bahwa kok kayaknya sulit sekali ya di jalur yang tinggal sedikit lagi pembebasan lahannya begitu ya. Prosesnya ini ada apa begitu kan? Yang tinggal sedikit lagi. Kalau kita lihat nih, kita akan coba sama-sama saksikan dari udara. Ini adalah bagaimana titik pekerjaan main route jalan tol Cinere Jagorawi 3 itu tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa ratus meter lagi. Tapi kenapa begitu sulit sekali? Tapi perlu kita ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Tidak perlu jauh-jauh, yang kemarin baru viral aja Lampung ya. Itu tampaknya sulit sekali warga Lampung mendapatkan jalan yang mulus. Tapi ternyata di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah itu akhirnya dana pemerintah pusat 800 miliar cair ya untuk perbaikan jalan. Itu semua beritanya ada di media cetak, media online, semua media ada, jadi bisa dicari lah. Ternyata di setiap kesulitan ada kemudahan, di situ kemudahannya. Dan semoga di setiap kesulitan ada kemudahan. Apa yang kita saksikan, ditinggal segini lagi main road tuh, tinggal bagian ini lagi. Kita saksikan dari udara, tinggal sedikit lagi. Semoga di setiap kesulitan ada kemudahan. Semoga setelah kesulitan-kesulitan yang mungkin sobat keluarga semua sudah saksikan, semoga berikutnya kita akan menyaksikan kemudahan-kemudahan. Kalau berharap seperti di Lampung, ini adalah proyek nasional. Ini sudah proyek nasional, bukan lagi diambil oleh nasional lagi. Memang ini adalah proyek pemerintah pusat. Tol Cijago ini adalah proyek pemerintah, proyek strategis nasional, proyek strategis Presiden Jokowi. Malah dalam daftarnya saya sudah tunjukkan ya bahwa Tol Cijago ini adalah termasuk, atau Tol Jor 2 ya, bagian dari proyek strategis nasional atau proyek strategis dari Presiden Jokowi. Untuk pembebasan lahan sendiri itu sudah bisa dibilang dalam koordinasi langsung dari Kementerian ATR BPN, karena penanggung jawabnya adalah ex officio kepala kantor tanah daerah tersebut. Karena ini berada di Tol Cijago, ini berada di area Kota Depok, maka yang bertanggung jawab penuh terhadap pembebasan lahan di sini adalah ex officio kepala kantor tanah Kota Depok. Jadi siapapun kepala kantor tanahnya, maka dialah yang bertanggung jawab atas pembebasan lahan yang ada di Kota Depok ya. Bunyinya seperti itu yang saya tahu. Jadi kurang lebih kita doakan aja, ini semua sudah bisa dibilang ya sebenarnya udah proyeknya proyek nasional gitu ya, karena ini bukan proyek Pemda, bukan proyeknya Kota Depok gitu ya, tapi ini masuknya proyek nasional. Terus kita akan mulai menyaksikan kembali. Ini adalah area di pelebaran Limoraya ya. Sekali lagi, meskipun ini masuk wilayah Kota Depok, tapi proyeknya masuk dalam salah satu proyek, pengerjaannya masuk dalam proyek Tol Cijago, karena dampak dari pembangunan tol ini pastinya memerlukan pelebaran jalan. Yang masuk dalam pekerjaannya berbarengan dengan proyek tol ini memang tidak begitu panjang. Kurang lebih pelebaran Limorayanya sekitar 1 kilometeran lah.
panjangnya ya, bukan lebarnya, tapi panjangnya. Panjang dari Pinang 2 sampai ke bagian akses dari gerbang tol Limo 1 dengan akses ke gerbang tol Limo 2. Itu kalau di total kurang lebih sekitar 1 kilometeran gitu ya. Tepatnya berapa saya juga kurang begitu hafal, tapi kurang lebih demikian. Dan saat ini juga yang kita saksikan di pagi hari ini itu masih sama kondisinya di pengerasan atau pengecoran pelebaran Limo Raya. Saat ini masih dilakukan proses perkerasan, sehingga masih harus menunggu atau menantikan sampai semuanya keras sempurna barulah bisa menggunakan jalur tersebut. Dan nanti jalur lama yang mungkin sekarang banyak jalur berlubang akan segera dibongkar dan mengganti atau didetur atau dialihkan ke jalan yang memang sudah perkerasannya sudah selesai. Lalu ini ya, kita coba lihat dulu ke bawah ke area gerbang tol Limo 1. Nah, di area gerbang tol Limo 1 sobat keluarga semua, kita menyaksikan di sini juga ada ekskavator. Dan untuk di konstruksi gerbang tol Limo 1 ini bagian atasnya itu semua sudah dipasang ya. Tinggal nanti disambungkan antar tiang-tiang ini. Tinggal bagian ini, tiang paling ujung yang belum. Tinggal tiang paling ujung doang yang belum nih. Tuh. Ya. Jadi tiang-tiang lain itu sudah sampai atas. Tinggal bagian ujung aja yang belum. Nanti kalau sudah semua maka akan segera disusun lagi, akan segera disambungkan kembali sehingga gerbang tol Limo 1-nya semakin terlihat dengan jelas. Lalu bagaimana dengan manuvernya gerbang tol Limo 1, apakah sudah mulai terlihat atau belum? Karena kalau kemarin kita menyaksikan manuver dari gerbang tol Limo 2 ya. Nah, sekarang kita coba saksikan apakah gerbang tol Limo 1 juga sudah bisa kita lihat. Oke, sebentar ya, kita akan pasin dulu. Nah, kalau dilihat dari udara atau dari ketinggian, dari view drone pada hari ini, pada pagi hari ini, sebenarnya juga sudah mulai terlihat dengan jelas ya bagaimana nantinya akses untuk keluar ya. Akses keluar menuju ke gerbang tol Limo dari arah Pamulang, dari arah gerbang tol Pamulang atau tol Serpong Cinere ataupun tol Kunciran Serpong dan juga tol Cengkareng Kunciran dari Bandara Soekarno-Hatta yang ingin keluar ke area Limo, maka sudah bisa menggunakan jalur tersebut. Sedangkan dari arah Limo ingin masuk menuju ke arah Kukusan, ke arah Jagorawi, ke arah Cimanggis Cibitung juga sudah bisa kita saksikan pada video hari ini ya. Bentuk manuvernya sudah terlihat juga sama seperti video kemarin saat manuver di gerbang tol Limo 2 juga sudah sangat terlihat dengan jelas ya. Dan saat ini kita saksikan di area jembatan Pesanggerahan belum ada pekerjaan yang lain, tapi di bawah atau di sekitar jembatan Pesanggerahannya ada beberapa ekskavator di sana ya. Kalau kita mau zoom sebentar, ya ini kita zoom sebentar. Nah ya, kita saksikan ya. Nah, di depan sana itu ada beberapa ekskavator yang sedang bekerja. Nah, itu di sana tuh, di depan sana. Dan lampu penerangan jalan di jembatan Pesanggerahan juga sudah terpasang. Terus di akses keluar dari Pamulang saat ini juga sedang dilakukan proses pemadatan ya. Di sini juga ada proses untuk membentukan lereng atau kemiringan tanah dari jalur akses keluarnya. Seperti yang kita saksikan di bawah sana ada ekskavator. Oke. Sekarang kita balik lagi, kita akan melihat bagaimana proses lainnya untuk di Limo Raya. Lalu kita akan melihat ke gerbang tol Limo 2 dan melihat bagaimana progres di main road ya. Oke. Kita akan terus pantau. Jadi area penlock baru juga sama, sudah saya konfirmasi kepada warga, bahkan kepada RT, kepada Pak RT-nya. Saya tanyakan bagaimana Pak RT, apakah sudah ada informasi lebih lanjut terkait dengan progres dari penlock baru, karena kemarin kan terakhir pertemuan di kecamatan ya. Apakah sudah ada progres baru lainnya di luar dari pertemuan di kecamatan? Informasinya belum ya, belum ada pertemuan lagi. Terus ini adalah akses di pelebaran Limo Raya yang saya katakan tadi di video atau di awal, bahwa di sini masih proses perkerasan, masih menunggu pembetonannya menjadi lebih keras lagi. Setelah keras maka akan dialihkan ke jalur yang saat ini kita saksikan kosong. Meskipun jalurnya masih mencong-mencong ya,
artinya masih belok-belok begitu. Karena memang di sini kita saksikan area dari beberapa titik bangunan atau beberapa bidang ini masih belum selesai pembebasan lahannya ya. Tapi kita harus berpikir tadi, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, mudah-mudahan ya. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita selalu berpikir demikian, mudah-mudahan nanti ada kemudahan-kemudahan berikutnya. Meskipun jalur saat ini pengguna jalan masih dibilang menjadi sulit akses jalurnya ya. Terus apalagi ini jalur main road, progres di jalur main road kita saksikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ekskavator. Di depan sana satu lagi, 6. Ini di jalur main road proses pembentukan penggalian, mungkin sebagian di pembentukan median saluran air, atau juga mungkin ini sedang proses pengikisan karena kemarin mungkin bekas hujan, mungkin juga karena kalau kita saksikan ini tanahnya kayak lagi dijemur ya, proses penjemuran tanah. Jadi kalau tanahnya basah dijemur, mumpung panas mataharinya seperti ini agar jadi lebih cepat mengering. Itu ya, itu di jalur main road. Sedangkan di penlok barunya untuk menjadi sebagai galian selupnya itu belum ada pekerjaan lebih lanjut. Lalu apa pekerjaan lainnya? Kita saksikan ini di jalur akses gerbang tol Limo 2 sekarang. Kita saksikan sudah mulai digaspol karena seperti saya katakan bahwa besok akan ada pembayaran di beberapa bidang di jalur gerbang tol Limo 2. Nantikan videonya ya. Semoga saya akan segera tayangkan kabar-kabar baik seputar di sini. Dan sekali lagi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Apa yang sudah kita saksikan di tol Cijago 3 ini, pastinya sobat Gogo semua, para pengguna jalan tol sudah tidak sabar ingin menggunakan tol JOR 2 ini. Dan saat ini sudah mulai pembentukan. Di sini juga ada ekskavator yang membuat jalur untuk pelebaran di Limo Raya di akses gerbang tol Limo 2 untuk di sini. Kita saksikan di bawah sini ada pekerjaan dari ekskavator ya untuk di pelebaran gerbang tol Limo 2. Nah, sekarang kita akan coba saksikan ke arah gerbang tol Limo 2 atau akses masuk dan akses keluar di gerbang tol Limo 2 ya. Nah, di sini kemarin di video kemarin sudah saya tayangkan bagaimana akses keluar masuknya, jadi saya tidak perlu buatkan lagi simulasi-simulasinya. Dan ini adalah pekerjaan lanjutan seperti yang saya katakan bahwa informasinya besok di hari Kamis akan ada pembayaran di jalur gerbang tol Limo 2. Maka sekarang kita saksikan sudah mulai bekerja lagi untuk pembentukan jalur akses masuk dan akses keluar di gerbang tol Limo 2. Ada ekskavator, ada bulldozer, ada juga ini apa ini? Vibro roller sepertinya ya. Dan di sini juga ada dump truknya, luar biasa ya. Nah, sekali lagi di bagian ini nih, di jalur gerbang tol Limo 2 yang kita saksikan hari ini. Nah, ini harusnya besok akan segera dibayarkan. Dan itu adalah kabar baik sekali, kabar yang sangat-sangat baik sekali untuk calon pengguna tol. Karena saya sangat yakin pengguna tol Cijago 3 itu sangat banyak sekali ya. Karena lihat aja tuh kemacetan tol JOR-nya udah kayak apa, macetnya udah kayak apa ya. Dan pastinya ya anggaplah sebagian aja lah, sebagian dari yang kemacetan di sana akan pindah ke jalur JOR 2 ini ya. Karena pasti ya, kalau bicara tarif, ternyata kemarin saya sudah tayangkan tarif temuan saya terkait dengan foto tarif tol Jagorawi, dan dibenarkan jumlah tarifnya atau biayanya yang seperti tertera di situ. Tol Jagorawi sebagai tol pertama, tarif tolnya ternyata kalau dibandingkan dengan saat awal-awal juga mahal. Memang sekarang jauh lebih murah ya. Pastinya juga tol Cijago begitu, di awal-awal mungkin berasa mahal, tapi nanti pastinya juga akan disesuaikan menjadi lebih murah saat semuanya sudah balik modal dan lain sebagainya, hitung-hitungannya ya. Pasti semua pemerintah juga ada hitung-hitungannya. Nah, ini juga kita masih menantikan tulisan dari gerbang tol Limo 2, tapi tempatnya sudah ada ya. Tempatnya sudah ada, kita nantikan sekali. Nah, ini adalah jalur dari gerbang tol Limo 2, akses masuk dan akses keluar ya. Sekali lagi, ini adalah akses masuk dan akses keluar di gerbang tol Limo 2. Oke, kita ini kemarin sudah saksikan, belum ada perubahan yang signifikan dari video sebelumnya. Kita akan coba pantau ke jalur main road menuju ke arah Simpang Susun Krukut ya. Kira-kira ada perubahan apa
dan bagaimana progres hari ini. Baik sobat Progo semua, jadi di sini sudah banyak juga dump truck yang mungkin akan mengantarkan kembali kebutuhan tanah ya, atau mungkin membuang tanah-tanah yang tidak digunakan atau yang memang di replace atau diganti, replacement bahasanya ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Kita lanjutkan, ini adalah jalur main road sobat Progo semua. Di bawah sini progres dari pembentukan galian sloop makin terlihat dengan jelas. Selain itu juga kita bisa menyaksikan bahwa di bawah sini ada pekerjaan saluran air ya. Baik di sisi galian sloop ataupun di akses bahu luar dari main road tol Cijago 3. Di bawah sini sih saya yakin sekali sepertinya ekskavator ini sedang melakukan proses pengeringan tanah ya, pengeringan tanah yang ada di main road ini, yang kemarin mungkin baru saja turun hujan. Dan sekarang mari kita coba beralih ke arah menuju Simpang Sumberukut sobat Progo semua. Nah, di bawah sini kita saksikan ada juga ekskavator wheels, ekskavator dengan menggunakan roda yang bisa berjalan di atas cor-coran ini. Jadi dia menggunakan roda ya, berbeda dengan ekskavator lainnya yang berada di tanah ya. Jadi dia menggunakan roda, makanya terlihat sepertinya cepat sekali dia bergerak begitu ya. Nah, itulah dengan menggunakan bantuan roda. Yang ada ditutup dengan kain geotex adalah titik di mana penyelesaian dari pengerjaan rigid pavement. Sobat Progo semua bisa saksikan itu. Terus tenda di sini juga sama. Pengerjaan untuk saluran air di bagian median atau pembentukan saluran air di jalan tengah pembatas jalur ini sudah sampai di titik ini, dan pembentukan concrete barrier pun juga sudah sampai di titik ini. Concrete barrier adalah pembatas beton, pembatas jalur dengan beton. Dan di sini juga ada progres dari pekerjaan rigid pavement atau perkerasan lapisan rigid yang sudah bisa kita saksikan terus bertambah. Dan di sini juga ada alat pavernya. Lalu kita coba saksikan lagi, di bawah sini ada box kali grogol yang sudah digunakan, dan juga ada nantinya ada box pedestrian Arisuta untuk pejalan kaki. Jadi di samping dari di samping jalan, di samping box culvert kali grogol ada juga untuk akses pejalan kaki, karena di sana ada jalan yang terputus di bidangnya Pak Arisuta ya. Terus apalagi kita saksikan, wes gila, wheel ekskavatornya coba lihat tuh, wheels ekskavatornya tuh lihat, wes ngebut ya. Jadi kayaknya cepet banget kalau kita dibandingkan dengan ekskavator biasanya tuh, dia bisa secepat itu karena memang dia dengan roda ya. Nah, ini ada alat pavernya. Terus apalagi yang bisa kita lihat perubahannya kira-kira menurut sobat Progo semua? Ini adalah JPO Pendowo. Saluran-saluran air juga sudah dibentuk, sudah dikerjakan. Terus JPO Pendowo juga sudah mulai dipagar-pagari, mungkin sudah bisa digunakan, sudah lebih aman. Tapi saya tidak menyaksikan, nggak tahu tuh apakah tuntutan dari kemarin beberapa warga terkait dengan lampu penerangan jalan juga sudah dipasang atau belum, itu belum kita saksikan. Ada box culvert untuk saluran air juga kita saksikan ada di bawah sana, udah di unloading di sana. Di bagian sini progres rigid pavementnya berubah ya. Nah, kita di sini berubah, sudah mulai berubah untuk rigid pavementnya. Dimana kemarin bagian sisi jalur kanan itu belum. Kalau kita saksikan saat ini sepertinya sudah semua, tinggal beberapa titik ya. Masih ada yang bolong-bolong, tapi saya nggak tahu kenapa bolong-bolong ya. Apakah mungkin karena sesuatu hal itu tidak bolong-bolong ya. Nah, itu masih ada yang bolong-bolong ya, kalau kita saksikan dari video. Untuk saluran air juga sepertinya itu sudah selesai ya, yang berada di akses cakra itu. Nah, ini sepertinya sudah dilakukan pembentukan jalur saluran airnya sepertinya. Dan di sini juga sedang penguatan juga untuk di kemiringan tanah atau pembentukan lereng. Beberapa komentar yang menyampaikan bahwa di area ini juga saluran air ini sangat penting karena agar hujan tidak menjadi banjir gitu ya. Lalu di sini selain perubahan di rigid di sini berubah ya.
pagi hari ini berubah dari video kemarin. Kita bisa menyaksikan sendiri dari layar video, mungkin dari drone ini. Sobat Pogo semua bisa menyaksikan perbedaannya. Bagaimana perubahan-perubahan dari pekerjaan rigid pavement ini atau pekerasan lapisan rigid. Dan ini sekali lagi bagian bawah ini ada satu kotak yang kecil sekali yang belum dilakukan rigid pavement, tapi saya nggak tahu kenapa ya alasannya. Apakah di sana karena masih ada ekskavator yang melakukan penggalian atau pembentukan kemiringan tanah, sehingga di situ belum dilakukan pembetonan ataupun perkerasan lapisan rigid ya. Terus apalagi Sobat Pogo semua, di bagian ini pembentukan saluran air sedang diupayakan terus, sedang dikejar gitu ya untuk saluran airnya. Lalu ini gerbang tol Krukut 2 yang masih sama. Sedangkan untuk gerbang tol Krukut 5 satelitnya nanti kalau ada perubahan akan saya tampilkan di video berikutnya mungkin ya. Baik Sobat Pogo semua, sepertinya ini sudah semua saya tayangkan informasi-informasi seputar dari tol Cijago 3. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, di setiap kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang saat ini kita semua bisa lihat sendiri langsung dari tayangan-tayangan FMLI Channel, semoga bisa dipermudah. Semoga kemudahan-kemudahan berikutnya untuk para pemangku kebijakan yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang ada di pembangunan tol Cijago 3 ini. Kita doakan ya, semoga semuanya berjalan lancar. Dan jangan lupa saksikan di video-video berikutnya, akan saya terus tayangkan informasi-informasi update seputar pembangunan tol Cijago 3 Jor 2. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga bagi yang sudah mendukung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga semakin berkah lagi, semakin berlimpah penuh berkah lagi ya. Dan kita akan ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru dan juga progres tol Jor 2 terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.